Apa film zombie yang paling seram menurut kamu? Apakah Land of the Dead, Train to Busan, atau Army of the Dead? Film-film zombie ini memang berhasil membuat kita yang menontonnya bergidik ngeri. Namun apakah kita tahu dari mana mayat hidup ini berasal? Apakah zombie hanya sebatas produk imajinasi seperti kebanyakan hantu lainnya? Selama ini, kita sering melihat bahwa film-film horor tentang zombie diproduksi oleh Barat. Sehingga semua dari kita berpersepsi bahwa zombie adalah hantunya orang Barat. Pada abad ke-17, di sebuah pulau bernama Haiti di Karibia, penjajah Eropa membawa ribuan budak dari Afrika ke pulau ini. Mereka dijadikan romusha atau kerja paksa di ladang tebu. Penduduk Haiti, yang sebagian besar adalah budak Afrika ini, memegang teguh agama nenek moyang mereka bernama Voodoo. Efek dari penderitaan berkepanjangan, ditambah kepercayaan dari leluhur, berhasil menciptakan sebuah cerita mistis, disebut zombie. Para budak Afrika yang menganut agama Voodoo, melakukan pemujaan terhadap arwah-arwah leluhur dan dewa, yang dipercaya selalu memperhatikan mereka. Arwah-arwah tersebut bernama Loa. Loa dipercaya sebagai roh yang berasal dari manusia atau ilahi, yang diciptakan oleh Bondye atau Tuhan, sebagai media untuk menghubungkan manusia dengan makhluk halus. Saat Haiti ditaklukkan Amerika Serikat, ada banyak peneliti tertarik untuk berkunjung ke sana. Salah satunya William C. Brough. Dia tertarik untuk melakukan penelitian tentang agama Voodoo. Dari hasil penelitiannya itu lahirlah sebuah buku yang berjudul The Magic Island. Di dalam buku itu dia menulis fakta menarik tentang Voodoo. Bahkan pada salah satu bab, dia membuat judul menarik, Orang Mati Bekerja di Ladang Tebu. Dalam buku itulah, zombie menjadi terkenal. William menulis, zombie, mereka bilang adalah tubuh manusia yang tidak memiliki roh. Mereka mati, lalu mayatnya diambil, lalu dihidupkan oleh tukang sihir. Tapi, zombie yang disebutkan dalam buku itu tidak memangsa manusia, melainkan hanya diperalat untuk menyelesaikan pekerjaan manusia di kebun tebu, yang mana para zombie tersebut dikendalikan oleh tukang sihir. Pada tahun 1937, peneliti bernama Zora Neale Hurston melakukan riset folklore di Haiti, menemukan kasus seorang manusia berusia 29 tahun bernama Felicia, meninggal dunia dan sudah dikubur pada tahun 1907. Penduduk desa percaya bahwa mereka sering melihat Felicia, yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu, masih suka berkeliaran di jalan-jalan. Kasus yang sama juga dijumpai pada beberapa orang yang lain. Zora Hurston berusaha mencari kebenaran kabar burung yang mengatakan zombie adalah manusia yang telah diberi ramuan obat-obatan. Namun, dia tidak berhasil menemukan orang yang mau membuka mulut tentang rahasia zombie. Beberapa puluh tahun kemudian, seorang ahli etnobotani asal Kanada, bernama Wade Davis, mengangkat kasus zombie dari sudut pandang farmakologi dalam dua bukunya yang terkenal. Menurut hasil penelitian Davis, sewaktu berada di Haiti tahun 1982, ada dua ramuan berjenis bubuk obat yang dimasukkan ke dalam aliran darah. Ramuan itu dapat mengubah orang mati menjadi zombie dengan cara memasukkannya lewat luka terbuka. Bubuk obat pertama, disebut obat penyerang, akan membuat manusia seperti mati akibat dosis tetrodotoksin. Manusia akan berada dalam keadaan hampir mati untuk beberapa hari, tetapi dia terus dalam keadaan sadar. Ramuan bubuk obat kedua, yakni berada dari tanaman genus Datura, bersifat halusinogen, dan membuat orang menjadi tidak memiliki kemauan sendiri. Davis juga mengetengahkan kisah orang Haiti, bernama Clairvius Narcisse, yang mengaku pernah dijadikan zombie. Namun, teori Davis sering ditanggapi orang secara skeptis, dan kebenaran ceritanya sering menjadi sumber perdebatan. Hingga kini, kepercayaan Voodoo masih penuh kerahasiaan, sulit ditembus peneliti asing, walaupun sebagian orang Haiti mengakui tentang keberadaan obat zombie. Zombie sering muncul dalam film horor. Zombie biasanya digambarkan sebagai sosok mayat membusuk dengan kecerdasan rendah, namun punya selera makan daging manusia. Pada beberapa kasus, zombie lebih mengincar bagian otak manusia untuk disantap.
Hal ini tentu saja berbeda dengan zombie yang digambarkan seperti tahun 1950-an, yang mana zombie biasanya digambarkan sebagai mayat tidak berotak, yang dikendalikan majikan seperti boneka.